Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT ya kelas 8 mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek linknya di bagian deskripsi, oke, dan atau di bagian playlist juga ada ya. Dan mari kita mulai latihannya. Oke, soal nomor 1. Limbah yang bersifat padat, tidak mudah berubah bentuk, keras, dan sulit terurai dalam tanah disebut A. Limbah lunak organik. Oke. Lalu ada B. Limbah keras, C. Limbah cair, D. Limbah gas. Jawaban yang benar adalah B, yaitu limbah keras. Di limbah keras memiliki karakteristik fisik yang solid, kuat, dan tidak mudah hancur atau berubah bentuk secara alami. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Berikut yang merupakan contoh limbah keras organik adalah A. Botol plastik dan kaleng, B. Pecahan kaca dan keramik, C. Cangkang kerang dan tulang ikan, D. Potongan besi dan kabel. Jawaban yang benar adalah C, yaitu cangkang kerang dan tulang ikan. D. Limbah keras organik berasal dari sumber daya alam hayati, yaitu dari tumbuhan atau hewan dan bersifat keras. Jadi jawabannya adalah C. Limbah keras anorganik umumnya berasal dari A. Sisa makanan, B. Proses industri dan kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia, C. Bagian tubuh hewan yang sudah mati, D. Ranting pohon yang kering. Jawaban yang benar adalah B. Proses industri dan kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Di limbah anorganik bersifat buatan manusia, sulit terurai dan biasanya melibatkan proses kimiawi seperti plastik, logam, dan kaca. Prinsip pengolahan limbah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat disebut A. Reduce, B. Reuse, C. Recycle, dan D. Replant. Jawaban yang benar adalah C, yaitu recycle. Di recycle adalah proses mengolah kembali limbah menjadi bahan baku atau produk baru. Oke, cangkang kerang, sisi ikan, dan tulang ikan merupakan limbah keras yang banyak ditemukan di daerah A. Pegunungan, B. Pesisir pantai atau lautan, C. Perkotaan, D. Pertanian. Jawaban yang benar adalah B. Pesisir pantai atau lautan. Ya, kenapa B? Karena limbah-limbah tersebut merupakan hasil samping dari kekayaan hayati laut atau pesisir. Oke, kita lanjut. Proses pembersihan limbah keras seperti cangkang kerang biasanya menggunakan air mengalir dan A. Larutan asam pekat, B. Sabun atau deterjen untuk menghilangkan bau amis, C. Minyak tanah, D. Alkohol murni. Jawaban yang benar adalah B. Sabun atau deterjen untuk menghilangkan bau amis. Jadi pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan bau sisa makhluk hidup agar nyaman saat dijadikan kerajinan. Teknik pengolahan limbah keras anorganik berupa botol plastik menjadi pot tanaman tanpa merubah wujud asalnya termasuk prinsip A. Reduce, B. Reuse, C. Recycle, dan D. Recovery. Jawaban yang benar adalah B, yaitu reuse. Di reuse berarti menggunakan kembali benda yang masih layak pakai tanpa melalui proses penghancuran atau peleburan. Di B aja banyak. Limbah keras anorganik yang dapat dilelehkan kembali untuk dibentuk menjadi kerajinan baru adalah A. Tulang sapi, B. Potongan kayu, C. Kaca dan logam, D. Tempurung kelapa. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kaca dan logam. Di kaca dan logam dapat dipanaskan pada suhu tinggi hingga cair lalu dicetak kembali ya. Jadi jawabannya adalah C.
Tempurung kelapa termasuk limbah keras yang berasal dari daerah A. Pegunungan salju, B. Daerah aliran sungai, C. Pesisir atau lahan kering yang ditumbuhi pohon kelapa, D. Kawasan industri berat. Oke, jawaban yang benar adalah C. Pesisir atau lahan kering yang ditumbuhi pohon kelapa. Di pohon kelapa sangat adaptif di daerah pesisir, sehingga tempurung kelapa menjadi limbah organik yang dominan di sana. Kerajinan, kerajinan mozaik sering menggunakan limbah keras anorganik berupa A. Potongan kain perca, B. Pecahan keramik atau kaca, C. Serbuk gergaji, dan D. Kulit bawang. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pecahan keramik atau kaca. Di mozaik adalah teknik menempelkan potongan-potongan bahan keras berukuran kecil untuk membentuk pola gambar. B ya jawabannya. Tahapan awal dalam pembuatan kerajinan limbah keras adalah A. Pengemasan, B. Pemasaran, C. Perencanaan atau ide dan desain, D. Finishing. Jawaban yang benar adalah C, yaitu perencanaan atau ide dan desain. Jadi sebelum bekerja kita harus menentukan ide, membuat sketsa, dan menyiapkan alat atau bahan. Tanaman yang dipanen bulir atau bijinya sebagai sumber karbohidrat atau pati disebut A. Sayuran, B. Serealia, C. Kacang-kacangan, D. Umbi-umbian. Jawaban yang benar adalah B, yaitu serealia. Di contoh serealia adalah padi, jagung, gandum, dan sorghum. Oke, lanjut. Nomor 13. Manakah yang termasuk kelompok tanaman serealia? A. Kacang tanah dan kedelai, B. Kentang dan singkong, C. Padi, jagung, dan gandum, D. Wortel dan lobak. Jawaban yang benar adalah C, yaitu padi, jagung, dan gandum. Di serealia merupakan tanaman rumput-rumputan yang diambil bijinya sebagai makanan pokok. Oke, kita lanjut. Oke, terlanjut ya. Ini adalah untuk soal nomor 14. Oke, soal 14. Tanaman yang menghasilkan buah berupa polong dengan kandungan protein nabati yang tinggi disebut A. Serealia, B. Kacang-kacangan, C. Umbi, D. Rempah-rempah. Jawaban yang benar adalah B. Kacang-kacangan. Di kacang-kacangan seperti kedelai atau kacang hijau adalah sumber protein utama setelah daging. Kentang, singkong, dan ubi jalar termasuk dalam kelompok A. Serealia, B. Umbi-umbian, C. Sayuran daun, dan D. Biji-bijian. Jawaban yang benar adalah B, yaitu umbi-umbian. Di umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau membengkak sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Teknik memasak dengan cara merebus bahan makanan dengan sedikit cairan dalam panci tertutup disebut A. Boiling, B. Braising, C. Steaming, dan D. Frying. Jawaban yang benar adalah B, yaitu braising. Di braising menggunakan cairan sedikit namun dilakukan perlahan agar tekstur bahan makanan seperti umbi menjadi empuk. Oke, kita lanjut. Proses memasak bahan makanan dalam uap air mendidih disebut teknik A. Mengukus atau steaming, B. Menumis atau sauteing, C. Membakar atau grilling, D. Menyangrai. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mengukus atau steaming. Di mengukus sangat baik untuk menjaga kandungan gizi serealia dan umbi-umbian. Di A ya jawabannya. Mengolah jagung menjadi popcorn dilakukan dengan teknik A. Deep frying, B. Pan frying atau menggoreng dengan sedikit minyak atau panas tinggi, C. Roasting, dan D. Boiling. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pan frying atau menggoreng dengan sedikit minyak atau panas tinggi.
D. Popcorn dihasilkan dari pemanasan biji jagung kering dalam suhu tinggi sehingga meletup. Jadi B jawabannya. Lanjut. Kandungan utama dalam serealia menjadikannya makanan pokok bagi manusia adalah A. Protein hewani, B. Karbohidrat, C. Vitamin D, D. Kalsium. Jawaban yang benar adalah B, yaitu karbohidrat. D. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh manusia. Di B ya jawabannya. Oke, beras yang sudah dimasak menjadi nasi adalah bentuk pengolahan pangan. A. Bahan pangan setengah jadi, B. Bahan pangan siap konsumsi, C. Hasil samping, D. Limbah industri. Jawaban yang benar adalah B. Bahan pangan siap konsumsi. Di nasi dapat berlangsung, jadi nasi dapat langsung dikonsumsi sebagai menu utama tanpa pengolahan lebih lanjut. Tepung terigu, tepung beras, dan pati gandum merupakan contoh hasil olahan pangan. A. Siap saji, B. Setengah jadi, C. Sampingan, D. Limbah organik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu setengah jadi. Di produk setengah jadi perlu diproses kembali, misalnya dibuat kue atau mie sebelum bisa dimakan. Keuntungan mengolah bahan pangan menjadi produk setengah jadi adalah A. Lebih cepat busuk, B. Menjadi lebih berat, C. Masa simpan lebih lama dan mudah didistribusikan, D. Harga menjadi sangat murah. Jawaban yang benar adalah C. Masa simpan lebih lama dan mudah didistribusikan. Di pengolahan menjadi tepung atau kerupuk kering membuat bahan pangan awet berbulan-bulan. Hasil samping dari tanaman padi yang sering digunakan untuk media tanam atau kerajinan adalah A. Beras merah, B. Sekam dan jerami, C. Dedak, dan D. Menir. Jawaban yang benar adalah B. Sekam dan jerami. Di sekam, itu kulit biji, dan jerami atau batang adalah hasil sisa proses pemanenan padi. Dedak atau katul atau hasil sampingan penggilingan padi banyak mengandung A. Lemak jenuh, B. Serat dan vitamin B kompleks, C. Gula kristal, D. Klorofil. Jawaban yang benar adalah B. Serat dan vitamin B kompleks. Di dedak kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan pencernaan atau pakan ternak berkualitas. Salah satu contoh kerajinan dari limbah keras tulang ikan adalah A. Tas anyaman, B. Miniatur kapal atau perhiasan atau anting atau liontin, C. Wadah pensil dari kertas, D. Bunga dari sedotan. Jawaban yang benar adalah B. Miniatur kapal atau perhiasan atau anting atau liontin ya. Miniatur kapal atau perhiasan seperti anting atau liontin. Nah, tulang ikan yang keras dan memiliki tekstur unik cocok dijadikan benda dekoratif atau aksesoris. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.